hatiku senang. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. La 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 la. Mana hatiku senang, sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. La 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 la. Mencintaimu. Hatimu dan hatiku berpadu dalam asmara yang terindah dalam hidup ini. Kau tidak bohong, Yan. Sungguh? Yan. Benar, Bu. Del hamil. Ya Tuhan. Nah, sekarang kau sudah berani berterus terang. Benar, kau berani bertanggung jawab. Berarti kau harus berani bertanggung jawab terhadap calon anak dan istrimu. Saya akan bekerja, ya. Bukan itu maksudku. Hah? Berani bertanggung jawab bukan hanya harus memberi nafkah atau memberi makan pada anak dan istri, tapi justru kau harus meneruskan kuliahmu. Ian. Ya. Sebenarnya ayah tidak menyetujui perbuatanmu. Seandainya belum terlanjur. Tapi ayah masih bisa berbangga. Kau berani berterus terang dan bertanggung jawab. Tidak. Bukan kau yang harus menentukan kapan kau kawin dan dengan siapa, tapi aku. Ampuni Del, Mama. Ampuni Del. Hamil bukan alasan untuk kawin dengan gelandangan edan, anak setan itu. Ampuni Del, Mama. Ampuni Del. Kau anak Mama. Kalau kau masih mengaku anak Mama, kau harus mengikuti kehendak Mama. Ampuni Del, Mama. Mulai saat ini, kau tidak boleh keluar rumah. Putuskan hubunganmu dengan gelandangan edan itu. Harus. Mama, ampun, Mama. Mama.
Saya tahu benar keadaan anak saya sendiri. Kalau Nyonya tahu, sudah tahu bahwa Adelia hamil. Ya, kukira itu urusan pribadi keluarga kami. Kedatangan saya kemari hanya ingin mengatakan bahwa Arfian anak kami, sudah mengakui dan mau bertanggung jawab. Kami bersedia menerima Adelia sebagai Tetapi kami tak minta pertanggungan jawab dari siapa saja. meski. Ya, anakku belum cukup umur untuk menentukan pilihannya. Aku tak ingin Adelia menderita seumur hidup. Aku tak yakin anak Nyonya bisa menghidupi Adelia secara layak. Selamat siang. Bagaimana dengan anak itu kalau dilahirkan kelak? Itu urusan kami. Perkawinan bukan jalan yang terbaik untuk Delia. Adelia tidak akan begitu kalau bukan karena anak Nyonya. Bukan karena hasutan anak Nyonya. Nyonya, Yang hamil anakku, kenapa Nyonya yang repot? demi masa depanmu sendiri, Del, Mama dan Papa juga kakak-kakakmu tidak merelakan kau kawin dengan anak yang belum jelas hari depannya. Iya kan, Pak? Ya. Kami tak ingin kau sengsara, Del. Tanpa masa depan. Mulai sekarang lupakanlah dia. Sulit hanya pada permulaannya. Tapi Mama dan Papa yakin kau akan bisa melupakan. Anggap semuanya tidak pernah terjadi. Del, sekarang tidurlah. Jangan pikirkan apa-apa lagi. Kau perlu istirahat. Ampuni dia, Mama. Ampuni dia. Dia mencintainya. Dia tak bisa lupa. Omong kosong, kau harus bisa melupakannya. Ampuni dia, Mama. Bisa, kau harus bisa. Lihat aku. Lihat Mama. Bilang kau bisa. Bisa. Bisa, harus bisa. Kalau Mama bilang bisa, harus bisa. Beri ini dia ketemu, Mama. Hanya ketemu satu kali. Hanya satu kali, Mama. Tidak, kau tidak boleh. Kau tidak akan bertemu untuk selamanya. Ayo, Ma. Akan kau berak-abrik rumah Del. Kalau Del kawin dengan orang lain. Yang ada di rahim Del adalah anakku. Sebagai ayahku punya hak. Kalau kau berbicara tentang hak, sebenarnya kaulah yang lebih dulu melanggarnya. Peristiwa ini justru terjadi karena kau melanggar yang belum menjadi hakmu. Kau jangan main hakim sendiri. Meskipun anak itu keturunanmu, tapi kau belum terikat perkawinan yang sah. Tanpa surat nikah, tidak ada yang bisa kau tuntut. Kau tidak bisa berbicara tentang hak dan hukum. Kalau orang lain berbuat kekeliruan terhadap kita, bukan berarti kita harus membalasnya dengan cara mereka. Kita akan berusaha menyadarkannya. Itulah cara kita. Itulah cara yang ingin ayah tanamkan dalam dirimu. Ayah tidak melarangmu untuk pergi ke rumah Del. Justru ayah menganjurkanmu untuk datang menanyakannya secara langsung. Tapi dengan cara orang yang beradab. Sopan. Yang kemarin-kemarin sudah dipuaskan, Bi? Sudah, Non. Sambil belanja ke pasar. Mama? Mama Non nggak tahu. Benar. Curiga aja enggak, Non? Masa Bibi berani bohong?
tak mengetahui keadaanku. Hingga kau tak mau membalas surat yang telah kukirimkan padamu. Tiap detik, siang atau malam, aku mengharap balasan suratmu. Tak ada gunanya. Del tidak tinggal di sini lagi. Kukira kau cukup terpelajar untuk bisa mengerti. Kau boleh tak percaya. Atau kupanggil polisi. Silakan. Ya, Halo, polisi. Saya Nyonya Hana, dalam sekolah Duta 1, nomor 47. Pondok Indah. Ada orang gila masuk rumah. Kalau bapak dan ibu mau menjamin dia tak membuat keonaran lagi, kami bisa melepaskannya. Silakan menandatangani pernyataan ini. Ibu Hana merasa dicemarkan namanya karena anak ibu mengaku telah menghamili putrinya. Ini bisa digolongkan kasus pemerasan. Ian nggak kesini, Mama. Tidak. Iya, orang tuanya, surat, kabar secuil pun tidak ada. Tak bermoral, tak bertanggung jawab. Itukah keluarga yang katanya akan mengambilmu sebagai menantu? Mereka telah lupa pada Del, Mama. Ya, mereka tak butuh Del lagi. Tapi Del butuh, Mama. Del mencintai Ian. Tidak. Del tidak butuh dan tidak cinta. Del tidak butuh Ian, Mama. Ya. Del tidak butuh dan tidak cinta. Del hanya butuh Mama. Cinta Mama. Lihat Mama. Lihat mata Mama. Del tidak butuh dan tidak cinta orang lain. Del hanya butuh Mama, cinta Mama. Iya, Mama. Iya, Mama. Telah 3 kali aku datang ke rumahnya. Mamanya tidak pernah mau menemuiku. Minggu lalu papanya datang ke sekolah, mengurus surat pindah Del ke Bandung. Aku sengaja minta tolong teman-teman, tapi mereka selalu menjawab, Del tidak ada di rumah itu. Katanya ikut kakaknya. Tidak ada yang tahu di mana Del berada, ya. terima kasih Tiwi. Kau telah banyak menolongku. Mau kemana, Yan? Gak tahu. Kemana aja? Kita ngobrol dulu. Aku tak tahu apa yang harus kita obrolkan lagi. Kau masih... Maksudku kau sudah kuliah lagi? Yan, Del telah durhaka kepada orang tua. Del harus menebusnya dengan patuh pada mereka. Lupakanlah Del. Anggap saja kita tak pernah ketemu. Jangan harap apa-apa lagi dari masa lalu. Mengapa berhenti, Del? Sekarang tulis lagi. Del telah lupakan. Kau harus melupakan Del. Aku tak percaya. Diposkan di Bandung. Aku percaya. Del masih di sini. Ini tulisan Del. Tapi aku kok nggak yakin kalau dia menulisnya.
Aku kenal betul Delia. Sudahlah Tiwi. Dia yang membuat atau didikte sama saja. Yang aku tak mengerti, kenapa dia tidak pernah bicara tentang anak yang dikandungnya? Tega benar. Del terpaksa, Yan. Kau harus mengerti. Bagaimana aku bisa mengerti? Dia bisa saja lari kalau memang orang tuanya memaksa. Langkah wanita itu lebih terbatas. Semua wanita tak ingin lari sehingga terlempar dari keluarganya. Hingga kehilangan keluarganya. Gerti. Egois. Tidak punya pendirian. Nyesal aku kenal dengannya. Wah! Kita bisa mengutuk Delia sepuas-puasnya, tapi tak akan bisa membuat keadaan jadi lebih baik. Lalu aku harus bagaimana? Berdoalah, bersabar. Apa aku kurang banyak berdoa? Kurang bersabar? Kurang, masih kurang. Kau belum cukup kuat untuk memanggul keadaan yang paling buruk. Selamat malam. Kita lanjutkan lagi besok. Selamat malam. Pamit sama ibumu ya. Ya. Yuk. Yan, kita bisa mengutuk dan menyalahkan Adelia karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Del, kamu Del. Kalau Mama paksa Del menggugurkan kandungan ini, Del akan bunuh diri. Delia! Del akan tusukkan ini, biar Del mati sama-sama. Mama tidak akan memaksamu. Kalau Del suka, Mama tidak akan memaksa Del. Jangan Del. Mama butuh Del. Del butuh Mama. Lepaskan gunting itu Del. Del mau melahirkan anak Del sendiri. Pak, bilang Pak. Benar, Del. Kami janji. Del boleh melahirkan anak Del. Demi Tuhan, Del. Del, Mama minta maaf. Mama tidak akan memaksa. Del, jangan Del. Del, jangan. Mama sayang Del. Mama butuh Del. Del, jangan. Ayo, berangkat. Aneh. Aku setengah lupa bagaimana muka Del. Yang kuingat malah muka mamanya yang... Lupakanlah. Tak ada gunanya memendam kebencian. Jangan khawatir. Aku sudah tidak benci lagi kok. Aku hanya merasa aneh. Waktu ternyata bisa mengubah sikap seseorang. Hampir 8 bulan kini. Mungkin saatnya anakku lahir. Bintangnya Gemini atau Cancer. Aku hanya tak bisa mengerti kenapa masih ada orang yang bersikap seperti itu. Kehidupan kadang aneh. Bisa mengatur nasib manusia. Seperti sungai mengarahkan air. Kau mulai arif. Bukan.
mencoba mengatakan apa yang sering tak kupahami. Kami mau membayar berapa saja. Bukan demikian, kami hanya kepingin tahu duduk persoalannya. Kalau ia anak ibu dihamili orang, ibu bisa menuntut pertanggungan jawab, bisa lapor ke polisi. Ah, percuma. Laki-laki bangsat itu kabur ke luar negeri dan keluarganya tidak mau tahu. Ibu sebagai neneknya lebih pantas memelihara anak itu daripada cucu ibu diadopsi oleh orang lain. Kami mengerti. Tapi kami tidak mau merusak masa depan anak kami. Tolonglah Bu Bidan. Anak kami tak akan tahan. Kehidupannya akan tertekan kalau melihat bayi itu tiap hari. Sejujurnya, kami khawatir dengan keselamatan bayi itu sendiri, Ibu Bidan. Ia, maksud saya Del, bisa mencekiknya, membenda-mekannya di bak mandi, dan membuangnya dari jendela. Hanya Tuhan yang tahu. Sejak peristiwa itu anak saya jadi labil. Peristiwa yang memalukan ini besar sekali pengaruhnya. Shock, trauma, ya semacam itulah. Kami tak bisa mempercayainya 100%. Tapi anak itu kan bisa dititipkan di rumah saudara. Itu sudah saya pikirkan. Tetapi kami tak mau mengambil resiko. Kami mengharap peristiwa buruk ini sekali saja kami alami. Kami ingin anak kami bisa menghapus masa lalunya. Hanya tinggal Del yang bisa meneruskan cita-cita saya. Del harus jadi insinyur. Kakak laki-lakinya meninggal dalam kecelakaan ketika 1 bulan lagi akan meraih gelar insinyur. Kedua kakak perempuannya kawin begitu tamat SMA. Kalau begitu lain persoalannya. Tidur? Sabar sis, kalau ada perlu bilang saya ya. Ibu benar-benar mau mengambilnya? Tak tahulah. Aku akan bicarakannya dengan Kak John dulu. Tapi Kak John pasti setuju. Tiap hari aku membantu melahirkan. Tapi aku sendiri, bayangkan, sudah 15 tahun. Sabarlah Bu, anak dan suami kan pemberian Tuhan. Lengkap, Bidan. Lengkap dong. Laki-laki ganteng. Ada apa, Yan? Gelas Bu kesenggol. Pecah. Oh. Bayiku, anakku. Tapi Mama Nyonya sebentar lagi datang. Beliau melarang Nyonya menyusukan. Percayakanlah pada kami, Nyonya. Tiwi, Sutiwi. Suster biasa dipanggil apa? Maksud saya, teman-teman suster. TV, kebanyakan TV. Ada apa?
Jaga dia baik-baik, Suster Tiwi. Tiwi, Pratiwi. Ya, hanya Pratiwi. Tempatnya kurang memadai. Langganan Dek Tiwi kan nggak melihat tempat. Dari Kebayoran Baru, Sangrila, Bintaro Jaya, nyatanya mereka pada datang kemari karena cocok. Buka butik kan modalnya gede. Modal tanpa kepercayaan nggak bisa jalan. Kata bidan besok kau boleh pulang. Mama, Papa. Del, kau tidak bisa membawanya pulang. Kita telah janji, Del. Mama telah mengizinkan Del mengandung dan melahirkan. Dan Del telah janji akan memberikannya pada orang lain. Del harus menepati janji Del sendiri. Demi kebaikan Del, tinggalkan anak itu di sini. Del harus memikirkan masa depan Del. Del harus kuliah tahun ini. Del adalah satu-satunya harapan Papa dan Mama. Hanya Del satu-satunya anak Mama yang bisa meraih gelar insinyur. Nyonya, makanannya Nyonya. Suster, saya mau kirim surat. Boleh saya minta kertas dan amplop? Sekali lagi, Suster. Maukah Suster memposkannya? Saya tak ingin Mama tahu. Terima kasih, Suster. Semoga Tuhan membalasmu. Tiwi, sahabatku, aku tahu kau juga Ian akan mengutukku. Aku terima itu karena memang pantas menerimanya. Aku orang yang lemah. Aku tak bisa melawan apa yang harus kulawan. Aku memang bukan ibu yang baik atau istri yang baik. Maka aku tinggalkan semuanya. Kutinggalkan anakku di rumah bersalin Budi Asih Cilandak. Kutinggalkan karena aku tak mungkin bisa memeliharanya dan membesarkannya. Aku tak tahu untuk apa aku menceritakan ini kepadamu. Mungkin hanya untuk mengurangi beban yang menumpuk, mencoba menghilangkan rasa salah, atau karena aku khawatir tentang nasib anakku, sedang aku tak mempunyai keberanian mempertahankannya, menolongnya. Jaga dirimu baik-baik, jangan sampai apa yang kualami terjadi padamu. Selamat tinggal, Adelia. Kami adalah keluarganya, Bu Bidan. Meskipun belum terikat dalam sebuah perkawinan yang syah, tapi anak saya ini adalah ayahnya secara biologis. Saya adalah neneknya dan dia... Ya, saya kakeknya. Tapi ibu dan neneknya sudah menyerahkan anak itu kepada kami. Surat pernyataannya pun ada. Tapi itu anak saya, Bu Bidan. Darah daging saya. Keturunan saya. Bukan saya tidak percaya kepada ibu, bapak, atau saudara. Tetapi saya ingin melindungi si kecil. Jangan sampai ia jatuh ke tangan orang yang... Mestinya bapak dan ibu mengerti maksud saya. Anak itu pantas dikasihani. Ia telah dibuang. Maaf, oleh orang yang seharusnya memeliharanya. Bu Bidan, hak kami saya rasa sama dengan yang membuangnya. Ya, Bu? Ya. Kami mau mengambilnya. Saya pribadi tidak menyaksikan kesanggupan saudara untuk memeliharanya. Tapi di sini bayi itu telah mendapatkan tempat yang sesuai. Barangkali bidan itu bisa dimengerti. Tindakannya walaupun keras, kunilai bijaksana. Zaman sekarang, ia tidak bisa sembarangan percaya pada orang. Aku bisa jadi saksian?
Tapi kita nggak punya bukti apa-apa, secuil pun tidak. Surat itu. Kita melupakan surat Del. Bisa kita jadikan barang bukti. Surat itu, Bu, yang membuat ia tahu bahwa Del, ibu anak saya itu dirawat di sini. Hingga kemudian kami semua bisa tahu. Menurut cap posnya, surat itu dikirim dari sini. Saya kira ia tidak bisa mengeposkannya sendiri. Barangkali ada pegawai di sini yang membantunya. Ibu bisa menanya satu persatu pegawai ibu di sini. Sebenarnya bukan saya lebih percaya pada kesaksian adik ini ataupun surat yang dibawanya. Saya terkesan oleh saudara Ian karena kegigihannya, tekadnya. Sudah selayaknya saya mempercayakan anak ini di bawah asuhannya. Selamat. Terima kasih, Bu Bidan. Terima kasih, Bu Bidan. Terima kasih, Bu Bidan. Nenek. Terima kasih, Suster. Ya. Terima kasih, Suster. Jangan lupa beli susu sekalian botolnya. Oh iya. Loh, Wah. Cepat. Awas, Bu. saya percaya mereka akan memeliharanya baik-baik. Bukan demikian, Bu? Aku bahagia karena anak itu bertemu lagi dengan ayah kandungnya. Tapi aku sedih juga harus berpisah dengannya. Nanti juga datang gantinya, Bu. Ayo diam, sayang. Sayang nenek. Ayo diam, sayang. Ini, Bu. Cukup Loh? dong. Aduh, cep. Sini sama kakek, ayo. Wah. Diam ya. Diam. Gimana nih? Aduh. Maaf ya lama nunggunya. Ada apa? Anak itu nangis terus. 2 hari kok nggak bisa tidur. Ibu sampai pusing. Aku disuruh kemari. Ibu minta kamu datang. Itulah rasa jadi bapak. Enak kan? Capek, pusing, tapi senang. Jadi betah di rumah. Ada yang diurusin sih. Kau kan bisa cari babysitter. Ibu nggak suka. Aku juga. Kelihatannya Arif Wibowo cocok denganmu. Siapa namanya? Katamu tadi? Kami telah memberinya nama Arif Wibowo. Nama yang bagus? Ya, Ar ku ambil dari awal namaku, dan Wi ku ambil dari akhir namamu. Kok aku? Sebagai tanda terima kasih kami padamu, Wi. Cup. Aduh, lapar ya? Ngantuk. Kenapa? Besok jam 10, ya? Aku banyak pekerjaan yang... Aku minta tolong, Tiwi. Ini pertama kali Arif imunisasi. Gimana, Tiwi? Bisa nggak? Oke. Trim, sampai besok ya. Malam. Ya.
tiba-tiba panas. Ayo, kamu harus ikut. Kita harus bawa ke dokter. Dokter mana? Nggak tahu. Mana ada dokter jaga? Oh iya, dokter Soekardi, klinik 24 jam. Anak pertama ya? Iya. Arif tak bisa pisah denganmu, Tiwi. Arif tak boleh tergantung kepadaku. Aku harus menjauhkan diri. Aduh, cakapnya. Anak pertama ya? Tiwi, Arif sangat membutuhkanmu. Tidak. Kerjaanku jadi kacau. Alangkah senangnya kalau kau ada. Ia menganggapmu sebagai ibunya, dan kau memang pantas jadi ibunya. Apa yang kau takutkan, Tiwi? Kau sebenarnya sayang pada anak itu, kan? Jangan bohong. Kau takut tak bisa pisah dengannya, kan? Sudah malam, Wi. Besok dilanjutkan lagi. Tanggung, Bu. Tinggal dikit lagi. Datanglah sekali lagi. Tengok Arif. Katakan kalau kau tak mau datang lagi. Aku tahu kau sibuk, tapi sisihkan waktu. Sebentar saja. Buat Arif. Kami telah berusaha sebisa-bisanya. Tapi Arif selalu rewel. Jangan hubungkan kerewelan Arif dengan Kuyan. Aku minta maaf. Kalau kedatanganku kemari, selalu minta tolong. Aku merasa bahwa aku keterlaluan. Aku ikhlas. Kau tak perlu ngikut soal itu. Sebagai sahabat adalah wajar, bisa? Sahabat? Iya, teman. Sahabat? Kau anggapnya apa? Aku ternyata salah. Aku mengharap terlalu banyak. Apa yang sebenarnya kau harapkan? Temani aku dalam mengasuh Arif. Kau minta satu yang tidak bisa aku lakukan, Yan. Sungguh? Tak adakah yang tumbuh di hatimu seperti yang ada tumbuh di... Terima kasih. Tidak. Hanya itu yang ingin kau dengar. Meskipun aku tahu kau bohong. Tidak. Kau takut. Kau takut mencintai seorang duda, kan? Kau edan. Gila. Belajarlah yang rajin. Ingat, kau adalah anak mama. Salam mama dan papa untuk pamanmu. Minggu depan papa dan mama ke sana.
hatimu sendiri yang bisa menjawabnya. Tiwi bingung, Bu. Tiwi tidak bisa membedakan antara cinta dan kasihan. Dua hal itu mempunyai akar yang sama. Terimalah seperti adanya. Ian cukup baik, tetapi keputusan itu tetap di tanganmu. Tiwi sering mimpikan Arif. Padahal Tiwi... Kukira kakak-kakakmu tidak keberatan kalau memang itu pilihanmu. Ibu... Sejak dulu ibu tidak pernah mempengaruhi pilihan anaknya. Tiwi, ada kiriman bunga untukmu. Dari siapa, Bu? Lihat saja sendiri. Tuh, ibu letakkan di ruang tamu. Ada kiriman lagi. Dari siapa? Lihat saja sendiri. Tante, Arif kehabisan selimut. Maukah Tante membuatkannya? Arif Wibowo. Tante mau, Rif. Tante akan buatkan untuk Arif. Ada apa, Yan? Asik deh, Ma. Katanya suruh aku datang. Kok diam saja? Katanya rindu. Kok diam saja? Aku nggak mimpi kan? Aku sudah bosan mimpi melulu. Kau menerimanya? Demi Arif. Terima kasih. Saya nikahkan Arfian bin Hidayat dengan Pratiwi binti Sofyan dengan mas kawin seperangkat perlengkapan sholat tunai. Saya terima nikahnya Pratiwi binti Sofyan dengan mas kawin seperangkat perlengkapan sholat tunai. Bagaimana? Sah? 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 Sah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku mengawinimu bukan demi Arif, karena aku mencintaimu.
kasih salam sama Oma juga. Pergi. Ya, sini cepat masuk cepat. Ayo jalan, Pak. Sudahlah. Barangkali dia masih ada urusan di Bandung. Mungkin besok. Tapi yang tadi dia bilang datang. Siapa tahu. Mungkin dia ditahan teman-temannya untuk merayakan keberhasilan mereka. Sudahlah. Bagaimana pestanya, Ma? Meriah? Del, Pa! Delia datang, Pa! Del, apa yang terjadi padamu? Sekarang Delia insinyur, Ma. Pakaianmu, dandananmu, Apanya yang aneh, Ma? Delia, kau. Tidak perlu keras-keras, Ma. Delia belum tuli. Kau selalu bikin malu aku. Kau selalu bohong. Kenapa kau janji datang hingga aku mengundang orang untuk merayakan? Jawab. Halo, Pak. Halo, Del. Jawab. Karena dia muak sama Mama, sama Papa, sama semua. Cukup, Ma. Selama ini dia selalu mengikuti perintah Mama, melaksanakan instruksi Mama. Nih. Itu hasil perjuangan dia, Ma. Hanya selembar kertas. Seperti yang Mama perintahkan. Del. Cukup, Ma. Jangan bentak dia lagi. Jangan perintah dia lagi. Tugas dia telah selesai. Bandel kamu ya? Itu senyumnya kok jadi topi? Lihat nih. 2, 1. Awas ya. Ayo, hati timpuk dong. Loh, disuruh timpuk kok malah jatuh? Gigit kamu ya? Kalah deh kita jadinya. Gigit lu. Bangun. Ayo bangun. Loh. Apa nih? Aduh. Mama, sakit. Aduh.
Nika! Iya. Selamat ya. Makasih. Nggak ingat aku? Delia! Oh! Delia! Aku membuka butik kecil-kecilan. Wah, hebat dong. Sebenarnya nggak pantas namakan butik. Di rumah sendiri kok. Kau tahu cita-citaku sebenarnya kan? Kau tentunya sudah jadi insinyur sekarang. Selamat dong. Jangan. Sampaikan saja pada Mama dan Papa. Mereka ingin aku jadi insinyur. Kerja di mana? Nganggur. Loh. Panjang ceritanya. Bisa seharian belum habis. Di mana kau tinggal? Di Jalan Mawar, nomor 11. Jangan suruh aku ingat. Tulis saja di kertas. Nah, gitu. Aku kepingin dolan ke rumahmu. Menjahitkan baju seperti dulu. Dan kenalan dengan suamimu. Kau sudah menikah? Belum. Aku belum kawin. Aku ingin merasakan kebebasan dulu. Lontang-lantung, keliling, kemana saja aku suka. Barangkali aku ingin merasakan apa yang dulu tidak pernah aku rasakan. Aku baru saja pulang dari Eropa. Enak dong. Ku tinggalkan ijazahku. Ku kejar apa yang ku inginkan. Tapi nyatanya aku tetap merasa kosong. Aneh. Jauh dalam diriku butuh sesuatu, Dewi. Aku kepingin tahu anakku, pingin ketemu. Aku akan meminta maaf. Barangkali rasa bersalahku akan lenyap. Tapi bidan Rukmini tak mau memberitahuku siapa yang membawa anakku. Aku telah mendatanginya berkali-kali. Memang bukan salah dia. Telah aku coba beberapa pekerjaan agar aku lupa. Tapi hasilnya nol. Hanya ada satu pekerjaan yang kuinginkan. Menjadi ibu dari anak yang kutinggalkan dulu. Tapi tak mungkin. Kemana aku harus mencarinya? Aku hanya cerita tentang kesedihan. Bikin bosan. Kedua anakmu tentu bahagia. Kau bilang tadi suamimu SH ya? Ian sekarang tentu sudah jadi sarjana hukum. Itulah cita-citanya dulu, menjadi seorang sarjana hukum. Kau masih mengharapkannya? Tidak. Kalau ia sudah menikah, kamu pernah ketemu Ian? Di mana dia sekarang? Delia, aku Ian adalah suamiku sekarang. Apa?
Itulah kenyataannya. Aku harus mengatakannya. Meskipun tidak enak untuk kita. Iya, Del. Ian adalah suamiku. Dan aku adalah istrinya. Kamu bahagia bersamanya? Iya. Harus kuakui, kami saling mencinta. Ian pasti membenciku. Pasti. Aku tahu. Aku tidak tahu, Del. Kami tidak pernah membicarakannya. Anak itu, Del. Dia bersama kami sekarang. Anak itu? Kami namakan dia Arif Wibowo. Sudah kelas 2 sekarang. Mama, yuk. Mama kok nggak jemput Arif sih? Mama jahat deh, kan udah janji. Maaf, Rif. Dengan satu syarat, jangan bicara apa-apa. Dia terlalu kecil untuk bisa mengerti. Kenalkan, Rif. Ini Tante Delia, teman Mama. Siapa namanya? Arif Wibowo. Kapan Ian pulang, Wi? Kalau mau ketemu jangan sekarang, Delia. Kau takut? Aku sudah pernah menghadapi sesuatu yang paling buruk dalam hidupku. Tak ada yang kutakuti lagi sekarang. Papa! Adelia, untuk apa kau muncul di rumahku? Itu sambutanmu. Aku bisa lebih kasar lagi. Yan, sudahlah. Aku yang ngajak Del kemari. Aku tak peduli. Aku tak suka dia ada di sini. Aku kemari bukan ingin ketemu denganmu, tapi anakku. Oh, anakmu. Siapa bilang dia anakmu? Anak kita. Kau tak pantas jadi ibunya. Kau telah membuangnya. Minggat dan jangan kembali lagi. Sabar, Yan, sabar. Aku sudah muak melihatnya. Manusia tanpa tanggung jawab. Hina. Tenang, Yan. Nanti Arif datang. Jangan terus begitu. Kau tak akan bicara demikian kalau kau mengerti keadaanku. Aku memang tidak mau mengerti. Minggat. Dah. Terus, Pak? Gak apa-apa. Sudahlah, jangan terlalu membenci Del. Aku tak ingin perempuan itu merecoki kita. Arif akan bingung kalau ia sampai tahu. Del wanita yang patut dikasihanian. Aku tak bisa mengasihani perempuan yang membuang anak yang pernah dikandungnya. Tidak bisa. Hai Arif, hai. Halo Arif. Ingat, Tante Del, teman Mama.
Sendirian? Nggak dijemput ya? Ini. Ambil. Ayo, ambil. Ini Tante Del beli memang buat Arif. Makasih Tante. Boleh Tante Del kapan-kapan ketemu Arif seperti sekarang? Terima kasih Tante. Besok Arif mau lagi? Adalah diriku juga, betapa ku dambakan untuk membelaimu. Sekian lama nanti, mungkinkah kerinduan ini kan berakhir? Delia! Mama. Dewi, aku... Terlambat. Seharusnya kau tanyakan itu 8 tahun yang lalu. Arif hanya mengerti kalau kamilah orang tuanya. Tante bolanya Tante. Jangan diam. Terima kasih Tante. Jangan ikut sertakan Arif dalam bebanmu, Del. Aku hanya ingin mencintainya. Jangan seret anak itu dalam penderitaanmu. Tega kau merenggut kebahagiaannya. Arif masih terlalu kecil. Dia tidak tahu apa-apa, Del. Berilah aku kesempatan. Mumpung Arif masih kecil. Kalau ia sudah siap, baru kita katakan siapa ibu kandungnya. Kau keliru. Aku menganggap Arif sebagai anak kandungku sendiri. Arif juga demikian. Aku tak meminta banyak. Kau telah memiliki Ian, Ati. Aku tak memiliki siapa-siapa. Pinjamkan Arif padaku. Kalau kau sudi menerima syarat-syaratku, kau boleh bawa Arif, Del. Oh, terima kasih, Wi. Terima kasih. Jangan manjakan Arif. Tak baik pengaruhnya. Aku hanya ingin membuatnya senang. Aku ingin melakukan ini bertahun-tahun. Tapi baru sekarang terlaksana, Wi.
potret Papa ada di sini, Tante. Papa kan teman Tante juga. Kita bertiga bersahabat. Kok potret Mama nggak dipasang? Mengapa Tante menangis? Kau anakku, Rif. Lepaskan, Tante. Sakit. Lepaskan. Kau anakku, Rif. Sakit. Kau anakku. Kau anakku. Lepaskan. Kau anakku. Bukan. Arif anak Mama. Mama Tiwi. Lepaskan. Bukan. Kau anakku. Mama Tiwi orang jahat. Yang merebut Papa dari tanganku. Akulah ibumu. Aku. Bukan. Mama Tiwi orang baik. Mama tidak jahat. Kau yang jahat. Bukan dia mamamu. Tapi aku. Maafkan Tante. Tante bingung. Tante pusing. Arif anak baik. Arif jangan takut Tante. Tante cuma pingin menyayangimu. Kemarilah. Kemarilah. Arif memaafkan Tante kan? Iya. Tapi Arif mau pulang, Tante. Jangan sekarang, Rif. Sebentar lagi ya. Nanti kalau sudah tidak panas. Nanti sore. Mau kan? Kita makan es krim dulu yuk. Yuk. Arif kenyang, Tante. Lalu Arif mau apa? Hah? Ingin pulang, Tante. Aduh. Jangan gitu, Rif. Tadi Arif bilang mau menemani Tante. Tante sepi di sini, sendirian. Arif istirahat dulu ya. Nanti Tante anterin pulang. Jangan salahkan aku. Dah janji. Janjilah. Bukan masalah hukum lah. Tentang hati nurani lah. Tapi kau yang menyebabkan perempuan itu membawa Arif. Kau yang memberinya peluang. Kau juga yang memberinya izin. Atau kau kini yang enggan mengurus Arif? Karena sudah ada Ati. Ian, jangan ngomong begitu. Kau yang membuat aku jadi curiga. Jadi itukah upahku yang membesarkan anak yang bukan anak kandungku sendiri? Kau keterlaluan. Tiwi. Maaf. Aku tak bermaksud. Aku sendiri bingung. Kau punya alamatnya? Arif mana? Hah? Di kamarku tidur. Masuklah. Ambil.
Kau tak perlu jual air mata. Kau tak pernah percaya. Apapun yang aku katakan, kau tak pernah percaya. Kau tak bisa membuatku terharu. 8 tahun. 8 tahun aku menyiksa diri dengan melahap buku pelajaran yang tidak aku sukai, agar hutangku pada mama habis. Tapi kau malah menuduhku. Kau enak-enak kawin. Apa membuang anak itu pekerjaan yang mulia? Jawab. Ku tinggalkan Arif agar bisa aku jemput lagi. Ku tinggalkan kau agar kita bisa bertemu lagi. Kau yang merusak rencanaku. Kau yang menghancurkan aku. Kau bisa menuduhku apa saja, karena kau tak pernah peduli. Surat-suratku tak pernah kau balas. Kau tak pernah menulis surat padaku. Kau menghilang demikian saja karena ingin berbakti, mengekor, dicekoki orang tuamu. Balas budi, ha? Ia tetap orang tua yang melahirkan aku. Ada saatnya untuk menurut, ada saatnya untuk membebaskan diri. Sudahlah. Mengapa baru sekarang kau bilang? Karena kau sibuk membenciku, mengutukku. Terlambat. Tak ada gunanya mengungkit masa yang lalu. Memang terlambat untuk kita. Tapi bukan berarti aku terlambat untuk mencintai Arif, menunjukkan kasih sayangku padanya. Memang belum. Kau memberiku izin? Dengan satu syarat. Katakan, apa yang harus kulakukan? Apa syaratnya? Buat surat pernyataan bahwa Arif adalah anakku, meskipun kita belum menikah. Untuk apa? Apakah itu perlu? Bagi Arif sangat perlu. Selama ini statusnya adalah anak angkat. Aku mengadopsinya dari rumah sakit itu. Aku tak ingin Arif ragu tentang orang tuanya bila ia dewasa kelak. Sekarang pun aku siap membuatnya. Masih banyak waktu. Arif, Ian. Biar dia tidur di sini malam ini. Terima kasih, Ian. Mana Arif? Di rumah dia nggak ada? Ia tidur di sana, hanya malam ini. Kenapa kau biarkan? Kok galak keras? Dia janji mau mengantarnya besok. Kuharap kau tidak bohongiku. Tiwi. Mama. Sini. Kau curiga ya? Percayalah, Tiwi. Aku sedang membujuk Del untuk membuat sebuah pernyataan. Ya? Membujuk pernyataan? Ya. Del kusuruh menandatangani sebuah surat pernyataan yang menyebutkan bahwa Arif adalah anak kandungku. Untuk apa? Bukankah kita tahu, bahkan malaikat pun tahu bahwa Arif anak kandungmu? Aku hanya ingin Arif jelas statusnya. Yang sekarang kurang jelas. Dia tinggal di sini, memanggilku mama, manggilmu papa dan... Aku tak ingin Arif terganggu bila ia sampai tahu. Bukan untuk hari ini, tapi untuk kemudian hari. Aku minta izinmu, Tiwi, untuk berhubungan dengan Del sampai surat itu berada di tangan. Ayo tidur, Ati. Kak Rif nanti pergi lagi ke rumah Tante Ger. Gak enak deh. Kalau Kak Rif pergi, habisnya Ati main sendiri. Enggak, Kak Rif gak akan pergi. Tante Ger kan baik sama Kak Rif. Buktinya dibeliin coklat terus, mainan. Ati gak pernah. Tante jelek, tante jahat. Kak Rif gak suka. Sudah minum obatnya? Udah, Ma. Ati juga udah.
Mah, katanya Kak Rif, Tante Del jahat. Tante Del jelek. Siapa bilang? Kak Rif. Arif nggak mau pergi sama Tante Del, Mah. Nggak mau, Mah. Arif nggak mau pergi sama Tante Del, Mah. Tante Del jahat. Arif nggak boleh pulang. Tante Del bilang bahwa Arif anaknya, bukan anak Mama. Betul, Mah. Tante Del bohong. Arif anak Mama. Tante Del bilang Mama merebut Papa. Bohong ya, Ma? Arif percaya nggak? Enggak. Kata Tante Del Mama jahat. Arif juga nggak percaya. Tante Del sendiri yang jahat. Jangan, Ma. Jangan boleh Tante Del jemput Arif. Arif takut, Ma. Takut. Kau tak menepati janjimu, Wi. Kau juga sih. Kau ngomong apa yang seharusnya Arif tidak perlu tahu? Maaf, Wi. Aku tidak bermaksud. Sekarang di mana Arif? Biar aku ngomong sendiri. Arif takut. Arif tidak mau ketemu dengan kau, Delia. Kau kangkangi Arif sendiri. Dia bukan anakmu, tapi anakku. Persetan, Del. Pokoknya kau tidak bisa membawa Arif. Mulai detik ini aku yang akan mengantar dan menjemput Arif. Akan kubilang. Akan kuumumkan pada semua guru bahwa kau tidak boleh datang menemui Arif. Sekarang tinggalkan rumah ini. Kau mengusirku. Pergi! Baik. Kantor pengacara Arfian dan kawan-kawan. Pak Arfian ada, Nyonya Delia. Sebentar, Nyonya. Pak Arfian, ada telepon dari Nyonya Delia. Halo, Yan. Sudah kau buat? Jangan buru-buru. Kau bilang masih banyak waktu. Surat itu sangat berharga untuk Arif. Maka itu, aku akan memberikannya pada saat yang berharga pula. Jangan main-main, Delia. Siapa yang main-main, Yan? Aku pasti akan memberikan surat itu. Dan kupilih harinya di ulang tahunku. Kau bisa datang, kan? Dengan Arif tentunya. Kita rayakan bertiga. Kukira pantas. Toh Arif anak kita berdua. Nanti ku telepon lagi kalau harinya sudah dekat, ya? Jangan paksa Arif. Arif takut dengan Delia. Kau ingin rencanaku rusak? Del sudah janji mau membuat surat pernyataan. Persetan dengan segala macam surat. Arif sakit. Badannya panas. Belakangan ini dia sering mulut pusing. Apa maumu sebenarnya? Ini semua aku lakukan demi Arif. Demi Arif? Ya. Demi kepentingan Arif? Ya. Ini bukan kepentingan Arif, tapi kepentinganmu sendiri. Kau berbuat ini demi kepentinganmu. Apa artinya surat itu buat Arif? Ini menyangkut status Arif. Arif tak perlu status. Karena statusnya sudah jelas. Dia anak kita. Kenapa tidak kita biarkan seperti apa adanya? Secara hukum. Kau berbicara sebagai seorang pembela, bukan sebagai seorang ayah. Tiwi. Kau korbankan perasaan anak demi secari kertas, demi hak, demi hukum. Aku lebih tahu kalau bicara tentang hak. Aku memang tidak bertitel seperti Adelia. Aku cuma perempuan bodoh. Kau selalu salah sangka, Tiwi. Aku memang tidak bisa bicara soal hukum. Aku cuma bisa bicara soal perasaan. Karena aku punya perasaan. Perasaanku berkata bahwa kau lebih membutuhkan secari kertas itu dibandingkan dengan anak yang butuh kasih sayang. Aku tahu aku tidak dibutuhkan lagi di sini. Aku mencintaimu. Ati, Arif, aku membutuhkanmu. Dulu mungkin, tapi sekarang lain. Kau berubah.
Jangan kau besar-besarkan persoalan yang sepele dong. Ini bukan soal sepele, ini soal prinsip. Tiwi, itu tidak benar. Kau ini Delia. Itu jalan keluar yang terbaik agar status Arif jelas. Ceraikan aku. Kau punya, aku pun punya. Arif ikut ibu kandungnya, Ati pun juga demikian. Itu kan yang kau mau. Tiwi, kau tak boleh pergi. Tunggu aku sampai pulang dengan membawa surat itu. Ya? Papa, Karif mau dibawa kemana? Jaga mama ya. Mama. Sekarang kita mulai. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Arif, ucapin selamat ulang tahun sama tante dong. Arif? Hah? Arif? Arif? Kenapa kamu? Arif? 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 Telepon ke rumah. Beritahu Tiwi. Cepat. Arif. Hati-hati, Bu. Kemana kita, Ma? Rumah nenek. Tolong kasih bapak ya. Iya, Bu. Kamu saja yang bawa Del. Kemana? Ke rumah. Cuma Tiwi yang tahu kebiasaannya. Cepat, dokter. Ya, sudah dikompres. Hah? Tapi panasnya belum turun juga. Ya. Ya, terima kasih, dokter. Dokter Widodo sebentar lagi kemari. Kau tunggu di sini dulu ya. Aku menjemput Tiwi. Dia marah benar. Aku segera kembali. Ya. Pulanglah. Arif kejang. Sekarang sedang ditunggu Delia. Aku sudah menelpon Dokter Widodo. Sudah aku bilang, Arif sakit. Kumohon, Wi. Meski aku tak mau lagi jadi istrimu,
Sudahlah, Wi. Kasihan Arif. Kita akan menyesal kalau terlambat, Bu. Jenguk dulu Arif. Baru kita bicarakan persoalan kita. Kemudian. Pulang ya, Ma. Kasihan Kak Arif. Aku tidak akan pulang jika kau tak ikut. Tidak ada gunanya kita saling menyalahkan, saling caci. Lebih baik kita cari jalan masing-masing. Kita cerai secara baik-baik. Kau bisa beristirahat dengan tenang bersama Mama. Aku perlu kamar yang tenang. Anakku sakit dan Arif dibawa dan Delia. Sesudah dan dokter pergi dan saya disuruh nyari taksi. Dan dokter bilang dan Arif harus dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit mana, ha? Dia bilang Arif dibawa kemana? Aduh. Bangun, Nak. Sembuhlah, Nak. Mama ada di sini. Beri senyum pada Mama, Nak. Hah? Siapa? Saya, Nya. Ini obatnya, Nya. Letakkan di depan pintu. Ambil kembalinya. Baiknya, terima kasih, Nya. Ini, Nak. Mama berikan obat. Supaya cepat sembuh, Nak. Supaya cepat sembuh. Terima kasih. Tidak ada yang tahu. Semoga Arif kuat. Dokter sudah mengecek semua rumah sakit. Nihil. Dewi, tidurlah. Istirahat. Kita bergiliran jaga. Ya? Aku tidak bisa tidur. Akulah mamamu. Mama Del akan menjagamu. Mama Del tidak akan meninggalkanmu lagi, Nak. Oh, anakku. Bangun, Nak. Bangun. Sudahlah, Tiwi. Kita serahkan nasib Arif ke tangan Tuhan. Suamimu telah berusaha. Apa yang ia bisa kerjakan? Arif sedang sakit, Bu. Aku. Apa sakitnya, Dok? Tak perlu diopname, bukan? Oh, kuatkan, Nak. Kau pasti sehat kembali. Kau hanya lelah.
Mana orang tuanya? Saya perlu bicara. Saya ibunya, Dok. Arif anak kandung saya. Saya tak mengenal Anda. Kita cuma ketemu malam itu di rumah Tuan Arfian. Dokter harus percaya. Yang saya tahu anak ini anak Nyonya Tiwi, anak Tuan Arfian. Bukan. Mereka merebutnya dari tangan saya. Percaya saya, Dok. Demi Tuhan. Oh, Arif. Nyonya tidak boleh masuk. Anak saya. Saya tahu. Nyonya tidak boleh masuk. Dokter tak percaya. Saya percaya. Meskipun Nyonya ibunya, Nyonya harus tunggu di sini. Arif tidak sakit. Anakku tak bisa sakit. Arif terlalu gembira karena ketemu aku. Ketemu ibu kandungnya. Bung Arfian, putra Anda Arif ada di rumah sakit Husada. Istirahat dulu, nak. Kau lelah. Nanti Mama ajak pergi lagi. Kita keliling dunia. Hah? Perempuan bangsat. Kau penyebab ini semua. Bunuh aku! Bunuh aku sekarang! Yang sudah, jangan kau cerita lagi. Bunuh kau. Bung Arfian, anak Bung lebih penting. Arif krisis. Ayo, Ayan. Ayo. Arif. Arif, ini Papa dan Mama datang, Nak. Arif. Ini Mama. Mama Tiwi. Mama Tiwi. Ini Mama, Arif. Ini Mama. Mama. Iya, Arif. Ini Mama datang. Selamat jalan.
lupakan